Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya sehingga kita dapat bertemu dalam proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Perkenalkan, nama saya Juemi Esosemesi, salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pancamarga Palu. Adapun bidang keilmuan saya adalah administrasi publik. Mata kuliah manajemen pelayanan publik adalah mata kuliah wajib program studi administrasi negara, di mana mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Pentingnya manajemen pelayanan publik, mahasiswa mampu memahami konsep pelayanan dan sistem manajemen. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Mahasiswa mampu mempraktekkan pelayanan publik, hak dasar pemerataan keadilan sosial. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana proses pemberian pelayanan yang berstandar. Mahasiswa mampu menjelaskan birokrasi pemerintah, akses dan pengendalian pelayanan publik. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan pelayanan berbasis elektronik. Mahasiswa mampu menjelaskan strategi pelayanan birokrasi pelanggan atau pelanggan masyarakat. Mahasiswa mampu menjelaskan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima, service of excellence. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan pengukuran standar pelayanan minimal dan indeks kepuasan masyarakat. Pada proses pembelajaran di kelas, saya menerapkan metode Delivery Interaction Assessment (DIA). Satu, metode delivery adalah merupakan penyampaian materi melalui pembelajaran langsung berupa ceramah, tanya jawab. Materi yang disampaikan menggunakan buku ajar yang telah disusun oleh tim pengampu mata kuliah yang bersumber dari buku dan literatur studi administrasi publik yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester. 2. Metode interaction, ada beberapa cara yang saya lakukan. A. Interaksi dilakukan dengan diskusi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa melalui tanya jawab yang berkaitan dengan materi dalam pembelajaran. B. Interaksi melalui WhatsApp grup sebagai sarana bertukar pikiran dan informasi berkaitan dengan materi mata kuliah manajemen pelayanan publik. 3. Assessment. Penilaian yang didasarkan pada kontrak kuliah yang disepakati oleh tim penguji teaching bersama mahasiswa pada pertemuan pertama setelah kontrak perkuliahan telah dilakukan, kemudian perkuliahan dimulai. Adapun penilaian bagi mahasiswa yakni yang terdiri dari ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, keaktifan 10%, kehadiran absen 10%. Setelah penjelasan yang saya sampaikan terkait metode pembelajaran yang akan saya sampaikan, maka berikut proses pembelajaran yang akan saya lakukan dengan metode Delivery Interaction Assessment. Pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, berikut proses pembelajaran yang akan saya lakukan dengan metode DIA pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik di ruang kelas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pelayanan publik, sistem dan manajemen pelayanan publik. Nah, tentunya saudara-saudara atau teman-teman sudah mempelajari apa yang sudah ini, maka kita harus berdoa dulu.
Silakan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah teman-teman, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pelayanan publik. Nah, sebelum kita masuk pelayanan publik itu, yaitu materinya adalah lingkungan manajemen pelayanan publik. Nah, sekarang apa itu pelayanan publik? Siapa yang tahu? Ya, silakan sebutkan namanya. Mohon izin menjawab Ibu, nama saya Sugiarni, nomor standbook 224 020 006. Menjawab, pelayan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Ya, yang berorientasi kepada transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, jadi kita sudah masuk di ruang lingkup dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Definisi ini sebagai rangkaian aktivitas dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pemberian layanan oleh pemerintah dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Jadi yang memberikan pelayanan adalah siapa? Pemerintah. Yang menerima adalah masyarakat. Ya. Nah, pelayanan publik ini mencakup berbagai bentuk pelayanan yang meliputi tadi temannya sudah menjawab, yaitu pelayanan administratif dengan pelayanan ada yang bisa jawab? Ya. Jadi pelayanan administratif itu mencakup tindakan ya administrasi pemerintah yang diwajib itu mempunyai KTP pada umurnya 17 tahun ya, 17 tahun. Jadi kalau sudah tamat SMA baru dapat KTP. Nah, selain dari kerjaan. Jadi kalau tidak ada KTP-nya tentunya tidak bisa ya. Selain itu apa lagi? Ya, berobat juga, karena itu penting juga. KTP itu harus dipakai untuk tandanya, untuk dipakai mendaftar di rumah sakit ya. Nah, selain KTP apa lagi pelayanan publik? Ya, SIM ya. Itu SIM, apa itu SIM? Tidak punya SIM baru mengendarai kendaraan? Nah, ada itu melanggar peraturan lalu lintas ya, ada sanksinya. Jadi makanya SIM itu perlu untuk masyarakat. Ya, NPWP. Itu NPWP apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Nomor wajib pajak. Itu gunanya apa itu? Untuk kepentingan pelaporan perpajakan. Iya, untuk ya. SKCK. Iya. Jadi itu biasa NPWP itu gunanya kalau misalnya ada penghasilan ya, dipotong di situ. Kita juga biasa kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri itu tetap ya paspor ya. Nah, itu semua ada kaitannya dengan pelayanan publik. Selain itu apa lagi? Perizinan ya. Kalau tidak ada perizinan ya tentunya usaha tentunya tidak ya. Apa dampaknya biasanya kalau tidak ada surat izin, langsung kita langsung kita buka usaha ya. Iya, itu. Nah, itulah tadi sebagai pelayanan administratif ya. Masuk ke pelayanan barang ya, pelayanan barang. Nah, apa contoh daripada pelayanan barang? Sewa kantor.
Ya, sewa kantor sih. ya. Pelayanan barang itu seperti listrik, ya, penyediaan listrik, penyediaan air bersih, dan apalagi. Iya, karena itu tentunya pemerintah harus menyediakan itu. Jadi kalau memang tidak ada listriknya, ya tentunya, iya banyak. Nah, mati-mati saja listrik, kita setengah mati. Nah, itu lagi dalam sektor pelayanan publik. Nah, ada sektor sosial dasar, yaitu pendidikan. Pemerintah itu menyediakan sekolah negeri, ya, sekolah universitas negeri, dan program beasiswa pemerintah. Nah, itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan fasilitas seperti itu. Nah, program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, ya. Tentunya di sini ada Kartu Indonesia Sehat. Ya, ada yang punya, ada juga yang tidak punya. Nah, Kartu Indonesia Pintar, ya. Coba. Ya, seperti apa itu Kartu Indonesia Pintar? Siapa yang harus diberikan itu? Kartu Indonesia. Ya, pelajar, ya. Nah, kita masuk ke sektor ekonomi dan infrastruktur. Distribusi BBM bersubsidi, itu semua pelayanan publik. Nah, termasuk juga pekerjaan usaha layanan ketenaga kerjaan. Di daerah sini ada penyediaan pengelolaan sampah dengan taman kota. Ada. Dari daerah ada namanya pajak retribusi daerah. Oh, ada pajak ya. Itu termasuk pelayanan publik, ya. Oke. Nah, ada juga namanya pariwisata pengelolaan destinasi, ya. Di sini informalnya pariwisata dan promosi budaya. Nah, di sini termasuk juga komunikasi dan informasi. Contoh daripada sektor pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan dan kejelasan. Ini penting sekali yang harus kita lihat di sini, yaitu pelayanan publik tidak berbelit-belit atau mudah. Nah, bagaimana tentang pengalaman saudara di tempat saudara tentang pelayanan publik? Apakah sudah kesederhanaan prosedur pelayanan publik? Ada yang merasakan di tempatnya? Ya. Bagaimana pelayan publik di tempat saudara bekerja? Kalau di daerah kami di provinsi ini, pelayanan publik itu dibawahi oleh satu dinas, Iya. namanya dinas pelayanan Iya. publik, namanya. Jadi semua perusahaan perizinan dalam satu instansi. Oh, berarti itu sudah pelayanan terpadu ya? Ya. Apakah mudah diakses? Ya, mudah diakses. Ya, baik. Nah, Di kami, pada pendapatan daerah, provinsi ini, ya. semuanya pelayanan namanya. Setelah Ya. itu mereka mengisi semua formulir dan persyaratan yang diperlukan. Setelah lengkap, baru nanti menerbitkan HP namanya, harus berkas ke bidang masing-masing. Iya. Setelah itu balik lagi ke pelayanan dan diberikan ke wajib pajak. Ya, baik. Jadi tidak dibayar. Ya, oke. Kepastian waktu dan akurasi. Ya, di sini memang kalau pelayanan publik itu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang tepat. Ya, tidak boleh diundur-undur. Nah, ditentukan prinsipnya mencakup jadwalnya. Jadi harus ada dijadwalkan memang. Ya. Kedua, durasi pelayanan yang jelas terpampang. Dan kemudian komitmen penyelesaian sesuai tanggal waktu yang dijanjikan. Karena kadang itu biasa tidak ada tanggalnya, lambat masuk, akhirnya tidak bisa lagi karena semua itu menggunakan sistem. Ya, akses mudah terhadap data informasi pelayanan publik. Ya, itu penerapan prinsip ini keamanan dan keterbukaan mendorong terciptanya pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan dan meminimalisir praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Ya,
dan nepotisme dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Jadi itu menghindari ketiga-tiga ini. Jadi kalau kita tidak terbuka, ya tentunya ya mengundang apa? Iya, korupsi. Ya, berikutnya kesimpulan, ya. Kesimpulan ruang lingkup kompleks kebutuhan, ya. Masyarakat mulai dari administratif, ya, barang publik hingga jasa publik, ya, yang diselenggarakan oleh berbagai institusi pemerintah dan lembaga resmi lainnya. Ya, seperti coba sebutkan lembaga-lembaga resmi tentang pelayanan publik. Iya. Jadi pelayanan publik itu ya termasuk Dukcapil, ya, mengeluarkan KTP, ya, Samsat, ya. Jadi itu jadi pelayanan publik. Jadi kalau misalnya pelayanan publik itu ya ada juga pelayanan tentang pajak, ya. Pelayanan publik Jelas, Bu. sudah jelas. Pelayanan publik ini mencakup seluruh aspek kebutuhan masyarakat mulai dari administratif, ya, barang publik hingga jasa publik yang diselenggarakan oleh berbagai institusi pemerintah dan lembaga resmi lainnya. Ya, tentu tadi tadi sudah sebutkan lembaga-lembaga resmi yang melayani pelayanan publik. Nah, prinsip-prinsip fundamental, ya, penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan keterbukaan yang menjamin kualitas layanan yang optimal, ya. Merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif serta menjadi kunci dalam pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ya. Itulah kesimpulan daripada ruang lingkup dan menerapkan prinsip pelayanan publik secara konsisten akan menciptakan sistem pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendukung terwujudnya good governance di Indonesia. Nah, baiklah, diskusikan pada minggu depan, ya. Apa siap semua? Siap. Nah, kita akhiri dulu. Karena tadi kita berdoa, kita tutup dengan doa. Silakan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, kita sudah menyelesaikan mata kuliah ini, maka kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, silakan.